warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya kelompok 3 yang berjumlah 3 orang. Saya sendiri Suci Nura Fatimah, Minarsi dan Nirmala Prameswari. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan tentang osiloskop analog. Dan dengan saya sendiri yang akan menjelaskan tentang pengertian osiloskop dan osiloskop analog. Osiloskop secara sederhana dapat diartikan sebagai alat ukur elektronik yang dapat memetakan dan memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi komponen elektronika. Fungsi osiloskop sendiri banyak sekali. Alat ukur ini biasanya banyak digunakan terutama untuk keperluan di bidang industri maupun elektronik. Kegunaan dari osiloskop diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, osiloskop dapat digunakan untuk mengukur frekuensi sinyal yang dapat berosilasi. Yang kedua, osilasi juga dapat mengukur tegangan listrik serta relasinya terhadap waktu. Yang ketiga, membedakan arus AC dan DC dan sebuah komponen elektronika. Yang keempat, mengecek sinyal dalam sebuah rangkaian elektronik. Yang kelima, mengetahui noise dalam rangkaian elektronik. Osiloskop analog pada dasarnya bekerja dengan menerapkan sinyal tegangan yang diukur secara langsung diberikan pada sumbu vertikal dari berkas elektron yang berpindah dari kiri melintasi layar osiloskop yang biasanya disebut tabung sinar katoda. Di sisi sebaliknya dari layar diberlakukan dengan perpindahan fosfor yang menyala di mana saja berkas elektron membenturnya. Sinyal tegangan membelokkan berkas ke atas dan turun berpindah secara proporsional sebagaimana perpindahan secara horizontal. Pelacakan bentuk gelombang pada layar lebih sering berkas membentur lokasi layar tertentu, semakin terang menyala. CRT membatasi cakupan frekuensi yang dapat diperagakan dengan osiloskop analog. Pada frekuensi yang sangat rendah, sinyal muncul sebagai titik terang, bergerak lambat yang sulit membedakan sebagai ciri bentuk gelombang. Pada frekuensi tinggi, kecepatan penulisan CRT terbatas. Baiklah teman-teman, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Minarsi tentang jenis-jenis osiloskop analog. Saya Nirmala Prameswari, NIM A1C3 19079. Saya akan menjelaskan mengenai pengukuran menggunakan osiloskop. Yang pertama yaitu pengukuran tegangan DC. Alat dan bahan yang digunakan yaitu CRO 1 buah, probe CRO 1 buah, baterai 6 volt 1 buah, dan kabel secukupnya. Langkah-langkahnya yaitu 1. Sebelum pengukuran dilakukan, terlebih dahulu dikalibrasi, yaitu menghubungkan probe osiloskop pada terminal kalibrasi dan ground. Yang kedua, kemudian time per diff dan volt per diff diatur untuk memperoleh besar tegangan dan frekuensi kalibrasi. Osiloskop yang digunakan mempunyai nilai kalibrasi 1 volt dengan frekuensi 1 kHz. Mengatur volt per diff pada 1 volt per diff, time diff diatur pada 1 ms. Dihasilkan peragaan seperti gambar. Bila penunjukan tidak satu skala gratikul penuh, atur tombol kalibrasi pada volt per diff hingga menunjukkan satu skala penuh. Demikian juga untuk waktu, bila lebar tidak satu skala gratikul penuh, atur tombol kalibrasi time per diff agar tepat satu skala. Kemudian untuk mengukur tegangan AC, alat yang diperlukan yaitu CRO 1 buah, probe 1 buah, audio frekuensi generator 1 buah, dan kabel penghubung secukupnya. Prosedur pengukurannya yaitu yang pertama, pemilih diposisikan pada AC. Bila hanya digunakan satu kanal, tetapkan ada kanal 1 atau kanal 2.
Kemudian, sumber tegangan AC dapat digunakan sinyal generator, dihubungkan dan dimasukkan CRO pengawatan. Selanjutnya yaitu frekuensi sinyal generator diatur pada frekuensi 1 kHz dengan mengatur piringan pada angka 10 dan menekan tombol pengalih 100 ditunjukkan biasanya pada knop pengalih. Selanjutnya, tombol power atau tombol merah ditekan untuk mengaktifkan sinyal generator. Diamati bentuk gelombang pada layar dan baca harga amplitudonya. Amplitudo terlalu besar tidak terbaca penuh karena volt per div dinaikkan pada harga yang lebih besar atau putar tombol berlawanan arah jarum jam agar dia terlihat. Cara lain dengan menempatkan time per div pada X per Y diperoleh peragaan sinyal garis lurus sehingga pembacaan kolom lebih teliti. Saklar time per div diatur putar ke kanan searah jarum jam. Untuk peragaan seperti ini, intensitas jangan terlalu terang dan jangan berlama-lama. Pengukuran yang selanjutnya yaitu pengukuran frekuensi. Peralatan yang dibutuhkan CRO 1 buah, audio function generator 2 buah, probe 2 buah, dan kabel penghubung secukupnya. Cara pengukurannya yaitu pengukuran frekuensi langsung. Pengukuran frekuensi langsung dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu melakukan kalibrasi CRO dengan prosedur seperti dalam pengukuran tegangan DC yang tadi. Kemudian, probe dihubungkan dengan keluaran sinyal generator. Selanjutnya, frekuensi diatur pada harga yang diinginkan berdasarkan keperluan. Sebagai acuan, baca penunjukan pada skala sinyal generator. Atur volt div untuk mendapatkan simpangan amplitudo maksimum, tidak cacat atau tidak terpotong. Kemudian time per div diatur untuk mendapatkan lebar sinyal maksimum, lebar sinyal yang maksimum tidak cacat atau tidak terpotong. Selanjutnya, lebar sinyal diukur dari sinyal mulai naik sampai kembali naik untuk siklus berikutnya. Pengukuran yang selanjutnya yaitu pengukuran frekuensi model Lisa-Jones. Langkah-langkahnya yaitu sinyal yang telah diketahui dihubungkan pada kanal yang kita tandai sebagai acuan, misalnya pada X. Sinyal yang akan diukur dihubungkan pada kanal lain. Amplitudo diatur untuk mendapatkan amplitudo yang sama besarnya bila penyamaan tidak dapat dicapai dengan pengaturan volt per div. Tombol kalibrasi diatur untuk mencapai kesamaan amplitudo. Kesamaan ini penting supaya diperoleh bentuk Lisa-Jones sempurna. Misalnya, sebelum di Lisa-Jones-kan, kedua sinyal mempunyai amplitudo sama, frekuensi berbeda seperti pada keterangan-keterangan yang di atas. Time per div diatur dipindahkan pada posisi Lisa-Jones. Jika sinyal warna hijau adalah masukan X dan merah Y pada layar akan menunjukkan perbandingan. Untuk pengukuran selanjutnya yaitu pengukuran fasa. Alatnya CRO 1 buah, rangkaian penggeser fasa 1 buah, probe 2 buah, dan kabel penghubung secukupnya. Prosedur pengukuran beda fasa yaitu pertama, pengukuran secara langsung kedua sinyal dihubungkan pada masukan kanal 1 dan kanal 2. Pengukuran beda fasa dengan model Lisa-Jones, kedua sinyal dihubungkan pada kedua terminal masukan CRO. Kemudian time divisi pada posisi XY. Penampilan peraga berdasarkan perbandingan dan perbedaan fasa ditunjukkan pada biasanya tersedia di situ tabel-tabel bentuk gelombang yang dihasilkan sehingga kita mengetahui berapa perbandingannya dan berapa derajatnya. Baik, saya kira itulah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.